Kerajaan Majapahit mengalami pergolakan politik yang tak kunjung usai. Pertempuran antara Wikrawardhana atau Bre Mataram 1389 hingga 1429 dan Bre Wirabumi 1401 hingga 1406 menciptakan kekacauan yang tak berkesudahan. Eksekusi kepala Wirabumi memicu konflik yang berkepanjangan, perselisihan, dan intrik politik di pusat kekuasaan Majapahit. Bentrokan antar keluarga kerajaan terjadi terus-menerus. Dyah Wijaya Kumara atau Sri Raja Sawardana yang juga dikenal sebagai Bre Pamotan 1451 hingga 1453 Masehi menghadapi nasib tragis. Dalam waktu kurang dari 2 tahun berkuasa, di tengah konflik perebutan kekuasaan dengan putra-putra Sri Prabu Kertawijaya, ia kehilangan kewarasannya. Ini tercatat dalam buku Atlas Wali Songo 2016. Dyah Wijaya Kumara Bre Pamotan naik tahta menggantikan Sri Prabu Kertawijaya atau Bre Tumapel 1447 hingga 1451 yang tewas terbunuh. Berdasarkan kitab Pararaton, jenazah Kertawijaya disemayamkan di Kertawijayapura, sebuah makam tua di samping makam Putri Campa, Darawati, istri Sri Prabu Kertawijaya. Bre Pamotan dinobatkan sebagai Raja Majapahit di Keling Kahuripan yang terletak di pedalaman Daha Kediri. Penobatan Bre Pamotan menimbulkan kecurigaan tentang ketidakberesan di pusat kekuasaan Majapahit. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Dyah Wijaya Kusuma Bre Pamotan hanya berstatus menantu Sri Prabu Kertawijaya. Pemerintahan Bre Pamotan berlangsung singkat. Dalam waktu yang tidak lebih dari 2 tahun, Bre Pamotan tiba-tiba kehilangan kewarasannya. Apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi misteri. Ketika Dyah Wijaya Kumara menjadi Pahit, ia menyandang gelar Bre Pamotan Anjening Satu Keling, Kahuripan Abhiseka Sri Raja Sawardana. Gelar ini menunjukkan bahwa Dyah Wijaya Kumara awalnya adalah seorang Bre di Pamotan sebelum dinobatkan menjadi Raja Majapahit di 2 tempat, yaitu Keling dan Kahuripan. Sejarawan percaya bahwa penobatan Dyah Wijaya Kumara di 2 tempat tersebut disebabkan oleh konflik perebutan kekuasaan di antara para pangeran Majapahit saat itu karena Dyah Wijaya Kumara bukanlah putra dari raja sebelumnya, Dyah Kertawijaya. Pendeknya masa pemerintahan Sri Raja Sawardana yang hanya berlangsung 3 tahun menimbulkan kecurigaan bahwa kemangkatan sang raja terjadi akibat sesuatu yang tidak beres. Sejarawan menduga bahwa kematian Sri Raja Sawardana mungkin disebabkan oleh pembunuhan, kudeta, atau konspirasi lainnya terkait perebutan tahta. Menurut pendapat Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo, penjelasan tentang kematian Sri Raja Sawardana dapat dipahami dari gelar yang ia sandang saat dicandikan, yaitu Bre Pamotan Sang Sinagara. Gelar ini berarti Bre Pamotan yang melempar diri, bunuh diri, di laut. Sunyoto menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, Sri Raja Sawardana mengalami gangguan mental. Ia dihibur di atas kapal yang berlayar di laut, namun kemudian menceburkan diri ke laut dan bunuh diri. Abu jenazahnya kemudian dicandikan di Sepang. Tidak ada penjelasan pasti mengenai di laut mana Sri Raja Sawardana bunuh diri. Namun, jika jasadnya ditemukan, kemungkinan besar ia menceburkan diri di laut buatan. Berdasarkan bukti yang ada, laut buatan ini dahulunya digunakan sebagai tempat hiburan bagi raja-raja Majapahit dan tamu-tamu agung dari mancanegara. Situs ini kini dikenal sebagai Kolam Segara, yang terletak di Trowulan, Wijaya Rajasa. Mereka memiliki anak bernama Nagarawardhani, yang menikah dengan Bre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk, Raja Majapahit, 1351 hingga 1389. Dalam Pararaton, Bre Matahun atau Raja Sawardana dikenal sebagai Raden Larang yang menikah dengan adik kandung Hayam Wuruk. Namun pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan. Hal ini berbeda dengan Nagara Kretagama yang lebih dipercaya karena ditulis pada tahun 1365 saat Raja Sawardana masih hidup. Tokoh kedua adalah Raja Sawardana Sang Sinagara yang menjadi Raja Majapahit dari tahun 1451 hingga 1453. Sebelum menjadi raja, ia pernah menjabat sebagai Bre Pamotan, Bre Keling, dan Bre Kahuripan. Raja Sawardana menggantikan Dyah Kertawijaya, namun hubungan antara keduanya tidak jelas disebutkan dalam Pararaton. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Raja Sawardana adalah adik Dyah Kertawijaya yang melakukan kudeta dan
namun ini perlu diteliti lebih lanjut, karena para raton menyebutkan bahwa Dyah Kertawijaya adalah putra bungsu dari keluarga Wikramawardhana. Pendapat lain mengidentifikasi Raja Sawardhana sebagai Dyah Wijaya Kumara, putra sulung Dyah Kertawijaya, yang tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu, 1447. Menurut prasasti tersebut, Dyah Wijaya Kumara menikah dengan Manggalawardhani Bre Tanjungpura dan memiliki 2 anak, yaitu Dyah Samarawijaya dan Dyah Wijaya Karana. Sementara itu, dalam para raton, Raja Sawardhana memiliki 4 anak, Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan Bre Kertabhumi. Jika Raja Sawardhana benar identik dengan Wijaya Kumara, maka Bre Kahuripan dan Bre Mataram adalah Samarawijaya dan Wijaya Karana, dan Bre Pamotan serta Bre Kertabhumi mungkin belum lahir saat Prasasti Waringin Pitu dikeluarkan pada 1447. Pemerintahan Raja Sawardhana juga tercatat dalam catatan sejarah Cina. Pada tahun 1452, Raja Sawardhana mengirim duta besar ke Cina. Menurut para raton, setelah kematian Raja Sawardhana pada tahun 1453, Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Baru pada tahun 1456, Bre Wengker naik takhta dengan gelar Brahyang Purwawisesa, yang dianggap identik dengan Giri Sawardhana yang juga tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu. Istilah Bre berasal dari kata Bhatarai, yang berarti Tuan Di, sehingga Bre adalah sebuah singkatan. Bra atau Bre merupakan istilah yang mungkin asli dan digunakan di depan nama-nama pejabat kerajaan pada masa Majapahit, khususnya untuk raja-raja daerah, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, ada juga yang menyebutnya hanya dengan Bra atau Batara. Dalam konteks saat ini, Bre bisa diibaratkan sebagai gubernur suatu daerah, sementara Majapahit sebagai wilayah induk, berperan seperti presiden yang membawahi para Bre tersebut. Gelar Bre hanya digunakan di Jawa, sedangkan di luar Jawa tetap menggunakan gelar lokal masing-masing daerah.